Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Yang pertama, sekarang kita masuk kepada pengertian kewirausahaan. Menurut Kamus Besar KBBI, kata kewirausahaan merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Sekarang kita masuk ke karakteristik kewirausahaan. Yang pertama adalah percaya diri. Kepercayaan diri dan tidak tergantung pada orang lain menjadi karakteristik yang harus dimiliki dalam kewirausahaan sehingga dapat bekerja dengan penuh keyakinan dan juga bisa bekerja dengan individualistis. Yang kedua, berorientasi terhadap tugas dan hasil. Nah, di sini memiliki tekad untuk berprestasi, berorientasi pada laba, energik, tekun, kerja keras, dan inisiatif. Ketiga, berani mengambil risiko dan menyukai tantangan. Mempunyai atau mampu mengambil risiko yang wajar dan menyukai pekerjaan yang menantang. Selanjutnya, kepemimpinan. Memiliki sifat pemimpin yang terbuka untuk dikritik dan menerima saran. Selain itu juga mudah beradaptasi dengan orang lain maupun lingkungan. Selanjutnya, keorisinilan, yaitu ada inovatif, kreatif, dan fleksibel. Selanjutnya, berpikir ke arah hasil atau manfaat, yaitu menyelesaikan tugas satu pekerjaan hingga selesai dan benar dengan kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat kewirausahaan. Yang pertama adalah bebas mengendalikan nasib sendiri. Menjadi seorang usahawan artinya mengatur waktu untuk menentukan nasib sendiri. Seluruh pikiran, tenaga, dan waktu yang dihabiskan untuk menekuni usaha kemudian memberikan dampak positif bagi kehidupan kewirausahaan di masa yang akan mendatang. Nah, bisnis yang dijalankan memberi peluang dan kebebasan bagi wirausahawan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Yang kedua ialah berpeluang melakukan perubahan. Menjadi wirausahawan artinya siap untuk melakukan perubahan, terutama dalam pola berpikir yang mempengaruhi tindakan dan perilaku. Apabila peluang untuk melakukan perubahan dilakukan, maka proses belajar dan kepribadian yang dinamis dapat diasah dengan baik. Nah, yang ketiga ialah peluang untuk mewujudkan potensi diri. Manfaat wirausaha selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mewujudkan potensi. Wirausaha dapat mengaktualisasikan diri dengan cara menggunakan seluruh kemampuan untuk berpotensi yang dimiliki dan untuk menjalankan sebuah usaha dengan memiliki bisnis sendiri. Seorang wirausahawan dapat mengoptimalkan potensi, ide, kreatif, dan antusiasme, inovasi, dan visi yang jelas sebagai pedoman untuk mewujudkan tujuan. Yang keempat ialah peluang untuk meraih keuntungan. Nah, menjadi seorang wirausaha tidak mungkin kita tidak mengharapkan keuntungan. Manfaat wirausaha ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tak terbatas. Namun, untuk mendapatkannya, seseorang harus mengeluarkan usaha dan perjuangan yang keras, sebab tidak ada keberhasilan yang diraih tanpa rasa lelah. Seorang wirausahawan harus bekerja dengan keras dan giat untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
Baiklah, sekarang kita masuk ke karakteristik. Dalam Caidar Waryanto tahun 2011 ada dua jenis karakteristik atau dimensinya. Yang pertama, kewirausahaan, yaitu kualitas dasar kewirausahaan yang meliputi kualitas daya pikir, daya hati atau kolbu, dan daya fisik. Dan yang kedua, kualitas instrumental kewirausahaan, yaitu penguasaan lintas disiplin ilmu. Berikut dijabarkan seperlunya tentang karakteristik dimensi kewirausahaan yang dimaksud. Yang pertama, kualitas dasar kewirausahaan. Itu poin pertama adalah daya pikir. Kualitas dasar daya pikir kewirausahaan memiliki karakteristik atau dimensi-dimensi sebagai berikut, yaitu berpikir kreatif, berpikir inovatif, berpikir asli atau baru atau orisinil, dan berpikir divergen. Berpikir mengembangkan, pionir berpikir, berpikir menciptakan produk dan layanan baru. Memikirkan sesuatu yang belum pernah diciptakan atau dipikirkan oleh orang lain. Berpikir sebab dan akibat, berpikir literal, berpikir sistem, berpikir sebagai perubahan atau agen perubahan, berpikir ke depan, berintuisi tinggi dan berpikir maksimal. Terampil mengambil keputusan, berpikir positif, dan versatilitas, berpikir sangat tinggi. Selanjutnya, daya kolbu atau hati. Kualitas dasar daya kolbu atau hati kewirausahaan memiliki karakteristik atau dimensi-dimensi sebagai berikut, yaitu prakarsa, inisiatif tinggi, ada keberanian moral untuk mengenalkan hal-hal baru, atau produktif, tidak hanya aktif apalagi hanya reaktif, berani mengambil risiko, berani berbeda, pro perubahan dan pro kemapanan, kemauan dan motivasi. Dan spirit untuk maju sangat kuat, memiliki tanggung jawab, moral yang tinggi, hubungan interpersonal yang bagus, berintegritas tinggi, gigih, tekun, sabar, dan pantang menyerah. Bekerja keras, berkomitmen, memiliki kemampuan untuk bermobilisasi orang lain, melakukan apa saja yang terbaik, melakukan perbaikan secara terus-menerus, mau memetik pelajaran dari kesalahan, dari kesuksesan, dan dari praktek-praktek yang baik, membangun teamwork atau kelompok yang kompak, cerdas, dinamis, dan harmonis, dan lincah, percaya diri, menciptakan peluang, memiliki sifat daya saling tinggi, tetapi mendasarkan pada nilai solidaritas, agresif, ofensif, sangat humanistik, dan sangat hangat pergaulan terarah pada tujuan akhir, bahkan tujuan sesaat. Luas dalam pergaulan, selalu menginginkan tantangan baru, selalu membangun keindahan, cita rasa melalui seni, seperti kriya, musik, suara, tari, lukis, dan sebagainya. Bersikap mandiri, akan tetapi tidak suka mencari kambing hitam, selalu berusaha menciptakan dan meningkatkan nilai tambah sumber daya, terbuka terhadap umpan balik, selalu ingin mencari perubahan yang yang lebih baik atau meningkatkan atau mengembangkan, tidak pernah merasa puas, terus menerus melakukan inovasi dan improvisasi demi perbaikan. Dan keinginan menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya adalah daya fisik. Kualitas dasar daya fisik atau raga kewirausahaan memiliki karakteristik atau dimensi-dimensi sebagai berikut, yaitu menjaga kesehatan secara teratur,
memelihara ketahanan stamina tubuh dengan baik, memiliki energi yang harus tinggi, dan keterampilan tubuh dimanfaatkan demi kesehatan dan kebahagiaan hidup. Yang kedua adalah kualitas instrumental kewirausahaan. Jika seseorang ingin menjadi wirausahawan yang sukses, maka selain memiliki kualitas dasar kewirausahaan sebagaimana diuraikan sebelumnya, dia harus juga memiliki kualitas instrumental kewirausahaan yang kuat, yaitu penguasaan disiplin ilmu, baik disiplin ilmu, antar disiplin ilmu maupun lintas disiplin ilmu. Kewirausahaan bukanlah sekedar disiplin ekonomi, matematika, manajemen dan sebagainya. Dan juga bukan hanya antar disiplin ilmu atau manajemen perusahaan, ekonomi pertanian, psikologi industri dan sebagainya juga. Akan tetapi juga lintas disiplin ilmu lingkungan hidup, kependudukan dan sebagainya. Nah, cukup sedemikian penjelasan tentang kewirausahaan dari saya, yaitu Ahmad Zikri. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game.